Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Saya yang udah tak semangat. Badan agak kurang fit. Jadi mudah-mudahan berkat majelis ini, berkat salawat yang kita lantunkan, salawat arba'in, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Jadi supaya nambah semangat, khususnya saya yang ceramah nih, karena tadi memang judulnya kita, tema kita adalah salawat Nabi, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah kita mulai dengan mahalul qiyam, pembacaan Maulid Sintul Turar. Kita lanjut dengan salawat arba'in. Saya nak nyumbang satu salawat, boleh? Boleh Bapak Ibu? Atau anjo gak malam ini kita banyak-banyak salawat? Mudah-mudahan salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menambah cinta kita kepada Rasulullah, di akhirat nanti dikumpulkan bersama beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala ziarah Nabi. Kalau ingin hidupnya berkah, banyak-banyak sholawat Nabi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada yang jomblo? Ada? Masa ibu-ibu yang jawab? Kita doakan yang jomblo Allah mudahkan jodohnya. Kalau yang adik-adik depan bilang amin kuat, wajar. Ini bapak-bapak ini mengamin. Tapi tak jadi masalah, dia mengaminkan untuk anak-anaknya. Yang punya anak gadis dapat soleh, amin. Yang punya anak bujang dapat solehah, amin amin ya rabbal alamin. Pergi haji ke kota Mekah, ke Madinah ziarah Nabi. Kalau ingin cepat menikah, bukan menikah lagi, banyak-banyak sholawat Nabi. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada yang punya hutang? Kalau ini suaranya banyak nih, termasuk yang ngomong. Tidak tahu lah Pak Gadis gitu nih. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah lunaskan. Yang rezekinya sempit Allah mudahkan rezekinya.
pergi haji berjalan kaki ke Madinah ziarah Nabi. Kalau ingin murah rezeki, banyak-banyak sholawat Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap para habaib, para alim ulama, para haji dan hajjah, para kiai, wa nakhussuhum bidzikri. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan salawat dan zikir Ashabul Maimanah, Ustaz Lahzami As'ad. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta anggota-anggota beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, disampaikan segala hajat-hajatnya, amin amin ya rabbal alamin. Juga seluruh para penasihat Majlis Ashabul Maimanah, ada Ustaz Mukhtar dan yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan tentunya saudara saya Kepala Desa Kapur Ustaz Fahmi SPD beserta jajarannya dan perangkatnya, dan seluruh ustaz-ustaz yang hadir pada malam hari ini yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ustaz Rashidi, kemudian Ketua Masjid Miftah Jannah Ustaz Tan Syah Rashid, alhamdulillah ya, yang hadir juga bersama kita, dan seluruh para alim ulama, para tokoh jajaran pemerintah sipil maupun militer, yang semoga kita semuanya pada malam hari ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat lantunan salawat dan zikir yang kita sampaikan, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil pada malam hari ini di acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa kita harus melaksanakan Maulid Nabi? Banyak para ulama menjawabnya. Saya ambil satu jawaban saja. Memang seharusnya kita ini Maulid Nabi. Kemudian kalau ditanya, Pak Ustadz, kenapa kita adakan setiap tahun? Seharusnya setiap hari, bahkan setiap nafas kita adalah sholawat Nabi. Ini setahun sekali ini kelamaan, tapi tak apalah, kata orang punya anak, daripada tak sama sekali. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan tidak jadi masalah mengeluarkan sesuatu dengan momen yang sama walaupun kejadiannya satu kali. Rasulullah SAW pernah satu saat masuk ke perkampungan Yahudi di kota Madinah. Beliau mendapatkan orang-orang di sana sedang berpuasa. Malakum tasumuna fi hadzal yaum, kata Rasulullah. Kenapa kalian hari ini berpuasa? Beliau mengatakan, kami berpuasa mensyukuri nikmat diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Hadirin, umat Yahudi berpuasa mensyukuri diselamatkannya Fir'aun. Puasa apa itu? Ada yang tahu?
Asyura pada tanggal 10 Muharram. Apa kata Rasulullah? Aku lebih pantas berpuasa untuk menghormati saudaraku Musa. Pertanyaan saya, Allah menyelamatkan Nabi Musa satu kali saja dari kejaran Firaun di Laut Merah. Pertanyaannya, puasanya berapa kali? Seumur hidup sekali atau setiap tahun? Setiap tahun. Artinya setiap ketika kita ketemu dengan 10 Muharram, Asyura, kita puasa. Bertemu tahun berikutnya 10 Muharram, puasa lagi. Begitulah dengan Maulid Nabi SAW. Rasulullah dilahirkan sekali saja, tapi kita rayakan kelahirannya setiap tahun. Bahkan Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, malaka tasumu yaumul itsnin ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hari Senin aku dilahirkan. Beliau merayakan hari kelahirannya setiap Senin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian hikmah yang kedua, di dalam acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa kumpul-kumpul, bisa silaturahmi. Susah kita nak ketemu seperti ini Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan momen Maulid Nabi, entah itu diadakan di masjid, entah itu diadakan di surau-surau musalla, atau diadakan di kantor-kantor, di rumah-rumah, menjadi ajang silaturahmi. Dan silaturahmi itu banyak sekali pahalanya. Salah satunya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dimurahkan rezekinya, falyasir rahimah, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Hadirin, setidaknya ada dua keutamaan silaturahmi. Banyak, saya sebutkan dua saja. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bikin panjang umur. Pak Ustaz, silaturahmi majlis taklim katanya bikin panjang umur. Betul. Kawan saya balik majlis langsung mati. Katanya panjang umur. Yang dimaksud panjang umur di sini bukan angka. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu pengen panjang umur atau pendek umur? Panjang atau pendek umur? Kasih 300 tahun. Mau? Tak mau, berarti kurang. Allah kasih 500 tahun. Tak mau. Lalu maunya berapa? Berarti yang dimaksud dengan panjang umur bukan 300 tahun, bukan 500 tahun, bukan juga 1000 tahun. Tapi yang dimaksud dengan panjang umur boleh 30 tahun, boleh 40 tahun, tapi tercatat di sisi Allah jutaan bahkan miliaran tahun. Amin ya rabbal. Salah satunya yang bikin panjang umur hadir majlis ta'lim, majlis zikir, majlis selawat. Contoh, barang siapa yang menemukan satu malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, Anda beribadah satu malam bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, usia Anda sama dengan 1000 bulan atau kurang lebih ibadah 83 tahun. Cukup satu malam sama dengan 83 tahun tanpa potongan sakit, tanpa potongan yang lain-lain. Itu contoh Bapak Ibu. Tambah lagi majlis ta'lim, tambah lagi sedekah, tambah salat berjamaah, tambah membaca Quran, maka usia kita boleh 40 tahun menurut catatan Allah, namun tercatat di akhirat nanti sama dengan ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun. Itulah arti panjang umur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, hadir majlis ta'lim, majlis zikir, bikin silaturahmi. Kata Rasulullah, murah rezeki. Rezeki di sini bukan angka, tapi yang dimaksud adalah kekayaan jiwa. Laisal ghina bi kathratil amwal, innamal ghina ginan nafas. Wa wajadaka ailan fa aghna. Aku mendapatkan engkau miskin ya Muhammad, fa aghna. Kemudian aku kayakan engkau. Menafsiri ayat ini, Rasulullah pun mengatakan, bukan yang namanya kaya itu harta yang banyak, tapi kaya sesungguhnya orang yang kaya hati. Ada orang tak mampu, dia datang, tak mampu dengan materi, dia bertanya, apakah ada tenaga yang bisa kupersembahkan? Tak mampu dengan tenaga, pikirannya dikerahkannya. Itulah yang disebut dengan orang kaya. Maka dengan hadir silaturahmi seperti ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kekayaan hati. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saya singkat-singkat Bapak Ibu, waktu udah makin malam. Saya yakin Bapak Ibu ngantuk, termasuk saya. Saya ingat ceramah kawan saya ini, mungkin kawan beliau juga ada. Apalagi saya tanya, udah makan semua atau belum nih?
Dah makan semua atau belum? Sama, saya pun belum. Maka saya ingat ceramah kawan saya, tak usah sebutkan namanya, Pak Ustaz, dia bilang sama saya, kalau rumah kosong ya bisa berhantu, apalagi kalau perut. Makanya saya tak mau lama-lama ceramahnya, ya. Nah, saya yakin bapak ibu belum makan semua. Saya udah belum turun, saya makan dulu. Pagi ada cara makan, siang makan, asar tadi di Punggol saya makan, langsung berangkat ke sini. Nah, jadi jam 4:30 saya makan. Nah, sekarang kalau dikasih alhamdulillah, tak ada pun tak jadi masalah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, hikmah daripada majlis yang kita duduki pada malam hari ini, selain berzikir, berselawat kepada Rasulullah, kita bisa belajar. Banyak ustaz-ustaz di depan tempat kita belajar, Bapak Ibu. Ada yang bilang, Pak Ustaz, saya ini udah tua, tak mungkin saya nak belajar tuh. Tadi yang mau daftar dengan beliau nih, ya. Hadir majlis ini bukan hanya berselawat, tapi kita bisa ngaji. Pak Ustaz, saya udah tua, tak mungkin saya nak ngaji. Belajar ilmu itu tidak pernah melihat umur. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Hadirin, jangankan orang dalam ayunan yang besar macam abang-abang di depan kita nih, yang dalam kubur saja masih belajar. Betul? Dalam kubur masih belajar. Kok bisa Pak Ustaz? Saya mau tanya, pernah nggak kita ni datang ngantarkan mayit sampai ke kuburan? Pernah? Apa kata si yang tukang talqin tu? Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bika. Apabila kalian didatangi dua malaikat muwakkal, wa huma munkarun wa nakirun. Keduanya adalah munkar dan nakir. Fala yufzi'aka, kalian jangan takut. Wala yurhibaka, kalian jangan bimbang. Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala, karena keduanya adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Fa idza sa'alaka, jika keduanya bertanya kepadamu. Nih yang di atas ngajarkan kita yang dalam kubur nih. Halo, ini kayaknya kayak nonton film pula. Ini nih kita nanti semuanya di dalam nih. Maka ingat-ingat nih pertanyaan dan ingat jawabannya. Catat memang nih ya, biar nanti kalau malaikat tu tanya kita tak tahu jawabannya. Catat bu ya. Apa kata yang tukang talqin kepada yang dalam kubur? Fa idza sa'alaka, jika keduanya bertanya kepadamu, marrabbuka, siapa Tuhanmu, waman nabiyuka, siapa nabimu, wamadinuka, dan apa agamamu. Hanya 3 pertanyaannya. Pak Ustaz, dalam buku talqin itu ada 5. Tambah siapa saudaramu dan apa kiblatmu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud hanya 3 ya. Saya pangkas jadi 3. Karena dalam hadis yang sahih hanya 3 Bapak Ibu. Artinya tak banyak pertanyaannya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kira-kira bisa tak kita jawab nih? Halo, bisa tak kita jawab nih? Ayo kita sama-sama belajar jawab. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya alhamdulillah. Mantap kawan-kawan kita nih. Bisa semua jawab Ustaz. Tak percuma dia duduk di majlis ini nih. Bisa dia jawab. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Alhamdulillah. Wamadinuka, dan apa agamamu? Yang bertanya saya. Nanti yang tanya malaikat munkar dan nakir. Gigi bertaring, mata merah, rambut keribu, muka tak tentu rudu. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Gaplek. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Orang itu mati tergantung gaya hidupnya. Wa yusyarul mar'u ala ma mata alaih. Dikumpulkan di padang mahsyar tergantung gaya matinya. Dia akan jawab sesuai dengan amal hidupnya. Akhirnya nak beramal, amal betul-betul. Nanti takut saya jawab salah jawab bah. Siapa nabimu? Botol. Apa itu? Lonang katanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Fakul bil lisanin fasihin, kau jawab, kata si tukang talqin tadi. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Wa man nabiyuka, siapa nabimu dan apa agamu? Fakul bil lisanin fasihin wa i'tiqadin sahihin, jawablah dengan keyakinan yang mantap, lisan yang fasih. Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammadun Nabi, Muhammad nabiku, wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku. Kita ajarkan dia di dalam ini. Maaf Bapak Ibu, tapi ada segolongan orang tak mau pakai talqin. Oh tak apa-apa, ente tak yakin dengan talqin tak jadi masalah. Tapi ternyata dia meyakini sebuah hadis Rasulullah SAW. Saya pernah diminta orang untuk nalkinkan di perkuburan pemakaman Tabrani Ahmad. Itu kebetulan dekat rumah saya yang Dr. Wahidin sepakat Masjid Al-Hikmah. Kita pergi ke sana. Sampai di sana ada yang di sebelah kita ini juga ada yang makamkan. Dia juga bawa seorang ustaz, tapi dia tak pakai talqin. Akhirnya ustaz bacalah talqin, tak nyaman melaksana. Kita tunggu dulu apa yang dibaca. Rupanya si ustaz itu bilang apa? Saudara-saudaraku sekalian, karena yang meninggal sudah kita masukkan ke liang lahat, kita jangan beranjak dulu. Dia tak baca talqin, kita jangan beranjak dulu. Saya akan sampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW. Kata dia, apa kata Rasulullah? Apabila saudaramu sudah dimasukkan ke liang lahat, kalian janganlah bubar. Fas'alu lahul maghfirah wa tathbit, mintakan ampun untuknya dan mintakan dia kekokohan hati. Fa innahu an yus'al, karena saat ini dia sedang ditanya. Hadis sahih riwayat Muslim, bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian Sa'ad bin Waqqas juga mengatakan, wahai sanak pamiliku, keluargaku, dia lagi sekatul maut nih, kalau aku meninggal kelak dan aku dimasukkan ke liang lahat, kalian jangan balik dulu. Ini tempat transisi. Aku bingung bagaimana menghadapi malaikat nanti. Kalian mintakan kepada Allah ampunan untukku dan kekokohan hati. Akhirnya si Ustaz tadi mengamalkan hadis ini. Dibilang, kita jangan balik dulu. Lalu apa yang dibuat Pak Ustaz? Kita baca doa, mintakan ampun untuk orang dalam kubur dan mintakan kekokohan untuknya. Akhirnya mereka minta masing-masing. Yang hafal doa, doalah. Bingung ni orang awam yang tak hafal, apa yang didoakan sama dia? Oleh sebab itu guru-guru kita buatlah buku talqin untuk memudahkan orang awam. Hadisnya sudah ada, tapi untuk pelaksanaan yang sulit, maka dibikinlah buku talqin yang saya sebutkan tadi untuk memudahkan orang awam yang tak tahu cara doanya. Apa yang kita doakan? Ya tadi itu, ampunkan doa si mayit. Di akhir kita mengatakan, tabbatakallahu bil qauli tsabit, semoga Allah mengokohkan hatimu dengan perkataan yang kokoh, yaitu la ilaha illallah. Itulah masuk talqin. Talqin itu mengamalkan hadis Rasulullah. Artinya orang dalam kuburan masih belajar. Oh, kejauhan Pak Ustaz belajar dalam kubur. Kejauhan, oke. Kita bangkit dari kubur. Sakaratul maut. Orang sakaratul maut pun masih belajar. Napasnya Senin Kamis. Apa kata Rasulullah? Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Apabila ada di antara kalian yang sakarat akan meninggal dunia, talqinkan di telinganya la ilaha illallah. Kalau ada keluarga kita yang nak mati sakarat maut, di telinganya la ilaha illallah. Ajarkan dia, walaupun dia seorang ustaz sekalipun. Saya bilang sama istri saya, adikku sayang, ada apa-apa, kita tetap mesra-mesra bu, walaupun anak baru 7. Benar nih, anak saya baru 7. Yang paling kecil setahun 1 bulan, 13 bulan. Yang paling tua 18 tahun. Masih bisa Pak Ustaz? Masih. Jadi kalau di rumah tu tak susah. Pakai kode ya. Asal anak tu umur 2 tahun, bang 2 tahun ni bang, macam mana? Nambah. 3 tahun dapat 2. Udah 2 tahun lagi yang nomor 2, bang 2 tahun bang, nambah lagi. Sampai akhirnya ke 7. Dek dah berapa dek? 7 bang, udahlah stop lah. Tak sadar udah 7 rupanya.
Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di mana tadi ini? Saya bilang sama istri saya, apabila abang kau nanti nak mati, sakaratul maut, kau talkinkan di telinga abangmu ini. Memang ini siapa yang mati dulu nih Pak Ustaz? Saya berdoa Bapak Ibu, kalau umpamanya antara saya dengan istri saya, biarlah saya mati dulu. Ada yang berani Bapak-bapak doa macam gitu? Saya yakin tak berani. Kenapa tak berani? Kapan kesempatan nak kedua Pak Ustaz? Memang kau nak kahwin lagi nunggu laki bini kau mati dulu? Tak mesti harus nunggu mati. Tapi saya tak mengizinkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya bilang kau talkinkan. Dibilang macam mana saya mau talkinkan Pak Ustaz? Bang, abang kan udah tahu jalannya surga. Tahu dari mana? Tuh abang selama ini ceramah, itu teorinya. Tak ada tahu di antara kita yang tahu dan surga yang sesungguhnya. Nanti Pak Bu, kita nih dalam solat saja masih digoda syaitan. Betul? Ada di antara kita yang benar-benar khusyuk solat? Payah kan? Kalau dalam solat saja syaitan masih goda kita, apalagi nak sakaratul maut. Syaitan itu paling banyak datang dengan segala bentuk, bahkan dia akan datang dalam bentuk wajah bapakmu, akan menggoda anda dalam sakaratul maut itu. Itu yang paling berat Bapak Ibu. Dia akan menjerumuskan kita dari jalan Allah supaya kita mati su'ul khatimah wal iyadu billah. Maka saat itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita, talkinkan di telinganya walaupun dia seorang ustaz sekalipun. Waktu nak digoda masuk masjid tak sanggup, setangguh. Nak digoda waktu solat tak sanggup. Ujung-ujungnya waktu nak mati digoda. Trik setan itu menggoda manusia ini Bapak Ibu perhatikan ya. Digodanya manusia itu dalam maksiat. Digodanya untuk niat. Digodanya manusia untuk curi. Digodanya manusia dalam perbuatan maksiat. Kalau tak sanggup, digodanya manusia dalam ibadah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa dia? Sedap suaraku nih. Waktu maksiat setan gagal, waktu dia jadi imam dia merasa bangga. Rupanya setan goda dia dalam ibadah. Jangan kira yang ibadah ni di depan ni, tah imam tah ceramah tu ikhlas semua. Betul? Ini Pak Ustaz semua depan ni. Jangan dikira Bapak Ibu. Digodanya si ustaz tadi untuk mabuk, dia tak mau mabuk. Digodanya manusia tu si ustaz tadi untuk judi, dia tak mau judi. Tapi ketika jadi imam, digodanya supaya diminta puji, gagallah dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau di dalam ibadah pun dia gagal, tunggu sakaratul maut. Disitulah tempat setan semuanya datang, dari yang junior sampai senior. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, kau talkinkan di telinganya dengan la ilaha illallah. Artinya, jangankan di masa tua, di masa sakaratul maut sampai liang kubur pun kita masih belajar. Artinya apa Bapak Ibu? Belajar tak pernah selesai. Jadi yang tadi bilang Ustaz, umur saya 70 tahun, tak mungkin saya nak belajar. Belajar. Macam mana saya nak belajar Pak Ustaz? Hari ini saya ngapalkan huruf alif, besok saya ngapalkan huruf ba, yang alif dah lupa. Saking bebalnya. Allah tak pernah lihat angka, tapi Allah lihat usaha. Usaha kau untuk belajar tetap diganjar pahala walaupun kau tak hafal-hafal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai penutup, saya mengajak Bapak Ibu lewat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita jadikan Rasulullah sebagai qudwah dalam kehidupan kita. Kita dah tahu ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum, dan seterusnya. Kita tahu ayat ini. Ustaz, Allah, Rasulullah sebagai qudwah saya dalam solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jelas.
Ustaz, Rasulullah sebagai qudwah saya dalam haji dan umrah. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik kalian. Betul. Tapi tak cukup. Kita pengen Rasulullah itu qudwah kita dalam segala hal. Masuk rumah gaya Rasulullah, keluar rumah gaya Rasulullah, masuk WC gaya Rasulullah, keluar WC gaya Rasulullah, menggunakan pakaian gaya Rasulullah, melepas pakaian gaya Rasulullah, masuk mobil gaya Rasulullah, turun dari kendaraan gaya Rasulullah, menyapa tetangga gaya Rasulullah, bergaul dalam keluarga gaya Rasulullah. 24 jam bersama Rasulullah, 24 jam kita beribadah kepada Allah. Hadirin, ibadah tak terbatas dengan solat, ibadah tak terbatas dengan baca Al-Quran, ibadah tak terbatas dengan tahajud. Makan adalah ibadah kalau anda tahu ilmunya, tidur adalah ibadah kalau anda tahu ilmunya. Semua yang kita lakukan termasuk masuk WC adalah ibadah. Saya kasih satu sampel, Bapak Ibu, kambing makan atau tidak? Makan. Bukan saya tanya Bapak Ibu makan kambing atau enggak, bukan. Si kambing itu makan atau tidak? Makan. Sapi makan atau enggak? Orang kafir makan atau enggak? Anda makan atau tidak? Apa beda kita sama kambing? Tak ada beda. Dia tidur, kita tidur. Dia makan, kita makan. Dia kawin, kita juga kawin. Tak ada bedanya. Tapi yang membedakan satu, dia tak ada tuntunannya, anda ada tuntunannya. Artinya jika anda tidak mengikuti tuntunan Rasulullah dalam makan dan tidur, tak ada beda dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 24 jam bersama Rasulullah. Contoh makan. Saya tanya Bapak Ibu, makan berapa lama? Makan berapa lama? Tergantung lauk. Betul. Ikan asin 5 menit Pak Ustaz. Asam pedas berapa lama bisa kita makan asam pedas? Saya biasa makan asam pedas dengan beliau ni 15 menit. Gulai kambing setengah jam. Hadirin, anda makan setengah jam, kalau tidak dikasih nilai, rugi. Apa beda sama kambing? Kambing makan, sapi makan, orang kafir juga makan. Anda umat Nabi Muhammad yang setengah jam tadi, berilah nilai ibadah. Bagaimana caranya? Mulailah makan dengan sunnah Rasulullah, ditutup dengan sunnah Rasulullah. Nikmati makanan sebagai nikmat yang Allah berikan. Syukuri kepada Allah. Maka setiap suap nasi anda adalah ibadah. Setengah jam makan, setengah jam beribadah kepada Allah. Tidur berapa lama Bapak Ibu? 5 jam. Sayang kalau 5 jam ini tak terhitung ibadah. Sayang. Nafas kita adalah ibadah kalau kita tahu rumusnya. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kau bukalah tidurmu dengan sunnah Rasulullah, kau tutup dengan sunnah Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada satu sunnah yang mudah-mudahan jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Wudu. Kalau mau tidur jangan lupa wudu. Kenapa? Sebentar lagi kau akan mati. Tidur itu adalah miniatur kematian. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan orang yang tidur sama dengan orang yang mati. Yang membedakan satu, kalau tidur rohnya dikembalikan, kalau mati rohnya tidak dikembalikan. Malam ini Anda akan tidur. Pertanyaan saya, besok rohnya dikembalikan apa enggak? Hah? Kembalikan? Yakin? Tak ada yang tahu Bapak Ibu. Bisa jadi roh itu tak dikembalikan. Maka ketika roh kita dicabut oleh Allah, bertemu dengan Rabbi, anda dalam keadaan wudu, mati anda pada malam hari itu, mati dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Ada pula yang bilang, bukan saya tamak wudu, tak. Ngapa pula orang rumah suka gol? Hah? Bu, dalam bab ini Bapak, kita ambillah mazhab yang mengatakan tak batal. Kita tawaf ada mazhab mengatakan tak batal. Bersenggolan dengan istri, apalagi orang lain, apalagi dengan istri. Dalam bab tidur juga sama. Kecuali kalau hubungan suami istri barulah batal karena wajib mandi. Yang lain pakai mazhab Syafi'i, bersenggolan batal. Dalam bab tidur sama tawaf anggap tak batal. Biar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah ini. Nah, kita mulai dengan sunnah Rasulullah. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah mau tidur itu Bapak Ibu. Contoh doanya mau tidur apa? Doa paling pendek. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Subhanallah. Apa artinya nih? Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu aku Berarti kita mau berangkat mati, bukan berangkat tidur. Bangun tidur, usap wajah. Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku setelah mematikan aku. Ternyata kita bangkit dari kematian. Tidur adalah miniatur kematian. Malam ini kita akan berkat mati. Oleh sebab itu ada satu surah yang dianjurkan kepada kita untuk mengamalkannya. Bacalah surat Tabarak. Apa kata Rasulullah? Surat Tabarak, suratul muluk, hiyal mani'ah min adzabil qabr, mencegah daripada azab kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Baca itu. Terakhir, Bapak Ibu, tidur kalau bisa kita bacalah surah-surah yang diajarkan Rasulullah. Tidak banyak. Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ya, dan surah-surah seperti surah surah Yasin dan sebagainya. Yasin kepanjangan, Ayatul Kursi, ya. Kita baca itu, kemudian tutup dengan sunnah bangun tidur, maka insya Allah selama 5 jam kita tidur itu dianggap ibadah kepada Allah, karena setiap nafas Anda adalah tasbih. Sekarang bagaimana tidur kita mau dianggap ibadah, Bapak Ibu? Kalau Rasulullah suruh kita baca surah Yasin, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita enggak. Yang kita baca surah TikTok, surah Facebook, surah WhatsApp, surah IG, surah yang begini cara modelnya. Dari dia nonton sampai handphone tuh nimpak muka. Bangun lagi 5 jam kau tidur, 5 jam tak ada nilainya, tak ada beda dengan kambing dan sapi tidur. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin hadirat, ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta satu salawat lagi sebagai penutup. Mudah-mudahan dengan salawat ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di akhirat nanti, dikumpulkan bersama beliau. Amin amin ya rabbal. Ya Rasulullah,
Assalamualaikum warahmatullahi